syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, saya sungguh bersuka cita berada di tengah-tengah saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semua sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan April 2021. Saudara masih bersuka cita? Amin, ini udah bulan keempat saudara. Saudara masih bisa duduk sini dengan luar biasa. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada saudara semua. Hal apakah yang termahal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Ada yang bisa jawab? Waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga di dunia ini. Benar? Bahkan sangat sulit menilainya dengan mata uang. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dengan berbagai kesibukan yang begitu menyita perhatian kita, ketika kita di tempat bekerja, mengurus bisnis, ketika kita di rumah mengurus rumah tangga, ketika kita berada di satu-satu tempat untuk melayani, ketika kita juga melakukan berbagai macam hobi, dan juga kita pergi traveling ke tempat-tempat yang kita sukai. Itu semua membuat kita merasa bahwa waktu yang kita miliki seolah-olah tidak cukup. Padahal waktu itu tidak pernah berubah, tetap sama. Dalam satu hari masih tetap 24 jam, benar? Atau ada yang lebih dari 24 jam satu hari? Semua sama. Ada begitu banyak orang saat ini merasa bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Persoalannya hanya satu. Coba perhatikan. Persoalannya bukan waktu itu berkurang atau waktu itu tidak cukup bagi kita. Yang terjadi persoalannya adalah dalam diri kita sendiri, kita terus-menerus menambah kesibukan dengan berbagai hal yang ingin kita capai, yang ingin kita raih. Sehingga waktu yang kita miliki itu terasa sangat-sangat terbatas. Singkat sekali, terasa begitu cepat berlalu. Benar? Karena saudara tambah sibuk. Sebagai orang percaya, tanpa kita sadari saudara-saudara, ketika waktu hidup disita oleh berbagai pekerjaan yang kita harus lakukan demi mengejar apa yang dinamakan kesuksesan hidup, maka disitulah kita akan kehilangan waktu-waktu yang berharga untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita tidak menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya sibuk dan sibuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul, pergunakanlah waktu yang ada. Teks firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara keras, baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, pergunakanlah waktu yang ada adalah menjadi tema renungan kita pada kesempatan hari Minggu yang berbahagia ini. Jadi dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudaraku, seksama itu adalah teliti, cermat, tepat, benar, jitu. Perhatikanlah dengan jitu, perhatikanlah dengan seksama.
Di ayat yang ke-15 dari Efesus 5 yang barusan kita baca bersama-sama saudara-saudaraku, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan cermat bagaimana kamu hidup. Paulus tidak mengatakan perhatikanlah orang lain. Paulus mengatakan di dalam ayat ini bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup, bagaimana kamu hidup. Dia mengatakan demikian. Ini ada kata kerja perhatikan. Nah, saudara sudah perhatikan bagaimana saudara hidup sehari-hari? Atau saudara enggak ngeh ya? Dikatakan perhatikan. Ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat, dengan jitu. Dan di dalam pembacaan ini memang dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Arif, orang bijaksana, orang cerdik, orang pandai, orang berilmu. Jangan seperti orang bebal, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi, alias bodoh dan tulalit. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita menemukan ada dua jenis orang dalam menjalani hidup, yaitu ada orang bebal dan orang arif. Di sini dikatakan orang bebal adalah orang yang hidup dalam perbuatan kegelapan. Itu bisa kita baca di dalam Efesus 5 juga, tetapi dari ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat 7. Orang arif adalah orang yang hidup dalam perbuatan terang. Di dalam ayat 8b dan 9, saya baca sebentar karena saya tidak tidak tulis di situ. 8 dan 9 orang arif. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih salah. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu anak kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Paulus mencatat di sini kita harus menjadi orang arif. Kalau orang bebal itu akan menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang arif mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bagi kita anak-anak Tuhan, kedua gambaran ini haruslah menyadarkan diri kita mengenai sejauh mana kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah kita termasuk orang bebal atau kita termasuk orang arif? Dalam pengertiannya orang bebal yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Jadilah seorang arif yang benar-benar kita melakukan, kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup berkenan di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini menghubungkan dua hal. Karena dikatakan jadilah seperti orang arif. Berbicara tentang kearifan dihubungkan dengan penggunaan waktu. Atau penggunaan waktu dihubungkan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Jadi kalau orang arif, bijaksana, cerdik dan pandai, jitu, dia tahu menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Tetapi sebaliknya, kalau orang bebal, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi, tidak tajam, bodoh, lalot, kata anak muda ya, lama loading. Jadi saudara-saudara sekalian,
Hal ini sangat jelas dalam pembacaan kita bahwa arif dan kebijaksanaan itu dihubungkan dengan menggunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Berbicara tentang waktu, tentunya berbicara tentang kehidupan yang masa lalu, kehidupan masa kini yang ada sekarang ini di hadapan kita, dan kehidupan yang akan datang, masa depan kita. Jangan khawatir, Tuhan sudah mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita masih ada hari depan di depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa kita semua hidup di dalam bingkai waktu. Waktu tidak dapat dihentikan. Waktu tidak bisa ditabung. Kalau duit bisa loh. Waktu tidak dapat dikejar, benar? Waktu tidak dapat dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu terus menerus bergerak. Bahkan waktu bergerak dengan begitu cepat. Inilah yang membuat waktu itu bernilai. Waktu itu berharga. Yang pertama kali saya bilang, apa yang tidak bisa dinilai dengan uang ya? Ternyata waktu, kalau sudah lewat, bye-bye. Jadi meskipun kita tahu saudara-saudara bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, pada kenyataannya tidak semua orang yang menghargai waktu. Bahkan hanya membuang-buang waktu begitu saja. Seolah-olah tidak peduli bahwa waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Camkan itu saudara-saudara. Dia terus menyertai kita. Coba saudara perhatikan sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Waktu-waktu ini saudara melakukan apa? Sepanjang hari ini. Just to kill time? Atau just to spend time? Engkau membuang waktumu dengan main Facebook berjam-jam, main Instagram berhari-hari, berminggu-minggu, atau untuk menghemat waktu yang ada, saudara punya kebiasaan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Jawaban ada di dalam diri saudara masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata teks pembacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus bisa menulis sedemikian rupa. Kalau kita menyimak baik-baik di ayat 1 sampai 7, jemaat Efesus rupanya hidup mengisi waktu-waktu mereka dengan perkara yang sia-sia. Mereka membuang waktu untuk memuaskan kedagingan mereka. Bukannya menggunakan waktu hal-hal yang baik, benar dan kudus, tetapi mereka malah menggunakan waktu untuk berbuat dosa. Itu dicatat di ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itu Rasul Paulus begitu prihatin sampai harus menyampaikan, mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk hidup lebih arif, untuk berlaku bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Atau dengan kata lain saudara-saudaraku, kita semua juga yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah, diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini yang sedang kita baca. Firman Tuhan datang kepada kita sekarang pribadi lepas pribadi, mengingatkan kita agar hendaknya arif bijaksana di dalam menggunakan waktu yang ada. Amin. Jadi ada perbedaan yang jelas saudara-saudara ya. Orang yang tidak mau menggunakan waktu ya dikatakan bebal. Bukan saya yang bicara, Alkitab yang catat. Tetapi orang yang menggunakan waktu dengan bijak, itu dikatakan orang arif. Luar biasa. Dari perjalanan kehidupan manusia saat ini, yang kita jumpai orang-orang terlalu sibuk. Disuruh di rumah masih aja sibuk di luar. Dan menggunakan waktu dengan sia-sia. Mabuk masih ada zaman sekarang. Jalan-jalan
sightseeing, window shopping, masih ada juga sampai sekarang. Itu tidak salah saudara. Asalkan saudara mau benar-benar mengatur, mengolah waktu saudara sebaik mungkin untuk hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, saking berharganya waktu. Orang dunia mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka menggunakan prinsip ini, maka dia rasa harus sebaiknya dia bekerja untuk demi mendapatkan uang. Tidak salah juga kita mendapatkan uang, tetapi kalau sampai melupakan keluarga, melupakan hal-hal lain, atau untuk duduk diam di kaki Yesus pun tidak ada waktu, itu hanya akan menjadi racun. Prinsip-prinsip orang-orang yang dalam kehidupan berpikir supaya bagaimana mendapatkan uang yang banyak dalam sisa hidupnya. Begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan time is money. Waktu adalah uang, sehingga bila ada waktu, ada kesempatan, orang-orang lebih banyak gunakan bekerja dan bekerja. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan, pas-pasan, pala pusing-pusing. Benar enggak? Tetapi kalau dia tahu atur waktu, enggak akan pusing-pusing kepalanya. Setiap waktu yang dimiliki, yang dilakukan hanya untuk cari uang, itu juga harus dikontrol. Jangan sampai uang atau mamon yang mengontrol kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya lebih mendorong saudara dan saya, kita semua dengan melihat situasi kondisi yang ada di negara kita ini, hari-hari ini, saya percaya inilah sebuah kesempatan, sebuah momentum di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Kesempatan yang ada untuk menjalin hubungan lebih intim dengan Tuhan. Benar? Bukankah kita banyak waktu dengan keluarga di rumah? Dengan orang-orang terdekat? Indah sekali saudara. Dikasih latihan selama setahun. Kita gunakan waktu bersama-sama. Golden moment dengan keluarga. Coba kita hitung dari sekarang, kita evaluasi dari sekarang. Apa yang kita dapatkan selama kita bersama-sama 1 tahun ini? Apa membuahkan sesuatu hal yang indah atau sebaliknya? Nah, tadi makanya di Efesus 5 ayat 15, 16 atau di Efesus ini luar biasa pelajarannya. Dikatakan disuruh perhatikan, tetapi banyak orang tidak perhatikan. Disuruh perhatikan dengan seksama, saudara-saudara. Jadi menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat ini, dibutuhkan sebuah hati yang arif, sebuah hati yang bijak, supaya kita mampu menjalaninya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan saudara-saudara, dengan tidak keluar dari rencana Tuhan. Karena itu saudara-saudara, milikilah hati yang arif atau bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita lebih bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Masalah kita sebenarnya bukanlah tentang kekurangan waktu, seperti tadi saya katakan. Melainkan pada pengelolaan waktu. Kesibukan ditambah ya jelas kita bisa kekurangan waktu. Paulus menulis di dalam Kolose 4 ayat 5, tadi Paulus bilang kan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana saya hidup. Tetapi di Kolose 4 ayat 5 Paulus mengatakan, hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam New English Translation, ayat tersebut diterjemahkan sebagai conduct yourself with wisdom toward outsider, making the most of the opportunities. Jadi buat kesempatan yang terbaik ketika engkau berjumpa dengan orang-orang di sekitar saudara. Artinya dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam interaksi dengan sesama orang di luar gereja, kita memperhatikan
penggunaan waktu. Gunakan setiap kesempatan pergaulan kita dengan orang lain sebaik mungkin. Waktu kita tidak banyak, saudara-saudara, tetapi seringkali kita menghamburkan untuk hal yang kurang bermanfaat. Jujur, benar nggak? Kurang bermanfaat bagi pertumbuhan kerajaan Allah. Dalam versi King James, kata yang dipakai adalah redeeming the time, menebus waktu, membayar kembali waktu yang hilang, membeli kembali. Tapi beli sebanyak-banyak juga sudah berlalu. Begitu banyak waktu kita hilang dengan mubazir. Jadi sekarang bukan lagi saatnya berleha-leha. Ingat, dari mimbar ini saya katakan bukan saatnya kita berleha-leha, harus serius. Kita dihadapkan melakukan usaha. Kita usaha lebih lagi, double ya. Kalau perlu lebih lagi dalam memanfaatkan waktu yang ada agar kita bisa membayar kemarin yang kita malas-malas. Sekarang kita jadi rajin. Redeem your time ya. Jangan disia-siakan. Waktu-waktu yang masa lalu oke lah. Tuhan bisa maafkan kemarin kalian hanya bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Tidak menggunakan waktu dengan baik. Saudara sekalian, keberhasilan hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita tanpa terkecuali. Benar anak-anak muda? Benar Ibu? Benar ya? Karena setiap kita mempunyai waktu yang sama yang Tuhan berikan 24 jam dalam sehari. Meskipun demikian tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana kita mengatur waktu dengan bijak. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan arif. Ingat, waktu terus berjalan. Tadi saya sudah katakan, waktu terus berjalan dan tidak akan terulang kembali. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup kita sangatlah singkat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Amin. Engkau harus berdampak di dalam kehidupan ini. Tuhan menciptakan engkau begitu rupa, sedemikian rupa sehingga Tuhan menginginkan sesuatu hasil yang baik dari hidup saudara dan saya. Saya pribadi menyadari, saudara-saudara, ada banyak waktu yang mestinya dapat saya gunakan untuk memenangkan jiwa. Tetapi kadangkala saya lewatkan begitu saja. Tetapi di samping itu juga tetap saya kerjakan. Saya tahu, oke, saya ada di Grab, atau saya ada di mana, saya membeli jamu pagi-pagi pun saya bisa ngobrol, saya bisa bersaksi tentang kasih Yesus. Tugas kita hanya itu saja dulu. Mengisi hari-hari dengan bijaksana. Mari kita perlakukan waktu yang Tuhan berikan dengan lebih serius lagi. Hendaknya kita memakai setiap kesempatan interaksi dengan orang di sekitar kita untuk mengabarkan Injil Kristus. Amin, saudara. Ada yang lakukan itu sekarang atau masih malu-malu atau masih belum tahu? Saya rindu kita semua saudara-saudara mau menggunakan waktu seperti orang arif. Dikatakan tadi harus dilakukan seperti orang arif, bukan orang bebal. Itu yang dikatakan Alkitab. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang harus dilakukan dalam sisa hidup kita. Perhatikan ini baik-baik. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan dalam hidup kita. Yang pertama, pergunakan waktu untuk bersaksi. Yang kedua, kelola waktu untuk menggunakan waktu. Dan yang ketiga, evaluasi dan kreatif menggunakan waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu untuk bersaksi. Sebagai murid Yesus, muara dari seluruh aspek kehidupan kita adalah menggenapi amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 9 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ini satu perintah agung, suatu amanat agung. Janganlah kita mengukur waktu berdasarkan uang. Apapun karunia pelayanan yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, kita pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Pemenangan jiwa otentik selalu dilakukan orang-orang yang jiwanya berkelimpahan dengan kasih Kristus. Berapa banyak di sini penuh kasih Kristus dalam hatinya? Atau masih kering? Atau masih butuh? Usahakanlah supaya engkau bijaksana, menghitung hari-hari, sehingga engkau memperoleh hati yang bijaksana. Apapun karunia yang Tuhan berikan, semua orang pasti ada karunia. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mulai dari keluargamu, mulai dari tetanggamu, teman-temanmu, saudara jauh, siapapun yang kita jumpai, Roh Kudus pasti menyertai sampai kepada kesudahan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelola waktu untuk menggunakan waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 16 tadi mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita peka dengan keadaan sekitar kita, saudara-saudaraku, tentunya kita akan langsung bisa merasakan aroma kejahatan itu begitu tercium atas bumi kita saat ini. Kalau kita baca sosmed pun, kita ngeri sendiri. Aroma kejahatan terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat kondisi yang ada saat ini, egosentris, cinta akan uang, kesombongan, keangkuhan, suka pamer, fitnah, kata-kata kotor, kedurhakaan, kebencian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, kriminalitas. Itu mewarnai dunia kita saat ini. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau semua ini sudah bertebaran di depan mata kita, lalu bagaimananya seharusnya kita harus hidup? Firman Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk berlaku bijaksana dan membuat panca indera kita semakin peka dan terlatih. Siapa di sini sedang baca firman Tuhan? Panca indera saudara akan terlatih untuk melihat hari-hari yang jahat ini. Karena firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah mengajar, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gunakan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Tengah-tengah kejahatan di dunia ini, orang di penjara itu gak akan bertobat kecuali dia diubahkan oleh sang firman itu sendiri. Inilah saatnya kita menggunakan waktu yang ada dengan konsisten membaca firman. Merenungkan firman adalah satu hal yang penting, membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Di Yosua 1 ayat 8 ya, katakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan waktu siang, waktu malam. Renungkan waktu siang, waktu malam, dikatakan akan berhasil. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian, engkau perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Wow, ada dampaknya, ada hasilnya. Kalau kita melakukan hal itu, kita merenungkan siang dan malam. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita isi dengan sempurna. Waktu tidak bisa ditabung, seperti tadi saya sudah sebutkan, atau ditumpuk-tumpuk. Apa yang sudah berlalu tidak akan ditarik kembali. Dan waktu tak direncanakan dengan baik, akan menguap begitu, seperti bunga rumput, tanpa membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Di sisi lain,
kelebihan orang-orang yang rindu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, mengelola waktunya untuk menggunakan waktu. Yang imannya terus bertumbuh dan mampu mencapai banyak hal adalah pada pengaturan waktu dan realisasinya. Mari bangun kebiasaan untuk mengelola waktu. Apakah kita sudah menyusun rencana sebelum hari dimulai? Kelola waktumu, buat rencana, buat planning. Besok saya baca berapa pasal? 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Itu akan bermanfaat. Pastikan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kita punya perencanaan. Kelola waktumu untuk menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, evaluasi dan kreatif menggunakan waktu yang ada. Ada jiwa-jiwa yang butuh waktu lama hingga dapat dituai bagi Kristus, tetapi ada pula yang bisa sangat cepat. Kita bisa jeli melihat itu. Selain butuh hikmat untuk membedakannya, kita juga perlu mengevaluasi cara interaksi kita dengan sesama. Dan bagaimana mendistribusikan waktu yang ada. Bagaimana kita menginvestasikan waktu kita yang berharga ini untuk nilai-nilai yang kekal. Bukan hal-hal yang sia-sia. Kita ingin jadi orang arif. Jadi renungkanlah, kalau perlu saudara tulis. Adakan evaluasi, hari ini saya tadi bercakap-cakap dengan teman yang tadinya dia suka cuek, tapi sekarang dia nampaknya perlu kita siram dengan firman Tuhan. Kita lagi penuh dengan firman, kita berikan kepada mereka, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tugasnya dia katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Tuhan menyuruh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Masa kita hanya berleha-leha? Masa kita hanya bersantai-santai? Sudah waktunya sekarang tidak ada kata santai. Karena apa? Serangan musuh makin gencar. Puji nama Tuhan. Sekarang Indonesia semakin maju. Sudah ada vaksin yang ditemui. Ini satu kemajuan yang luar biasa, perlu kita syukuri. Tuhan peduli atas kita semua. Pergunakan apa yang ada itu untuk mencegah hal-hal yang terjadi di bumi kita Indonesia. Turut taat setia. Mari kita minta disuntik bersama-sama. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Jadi kita kerjakan sesuai apa yang kita imani. Semoga 3 hal di atas dapat membantu kita bersikap lebih bijaksana terhadap setiap kesempatan dalam hidup untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Jangan mau kita cuma selamat sendiri, sementara orang lain lagi help, crying for help. Kita biarin dia tenggelam sendiri. Itu bukan sifat Yesus. Itu bukan sifat anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Gunakan waktu yang ada. Kita selamatkan orang-orang yang sedang memanggil untuk mereka menikmati keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan pada kita, pada saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini ada contoh dari orang-orang terdahulu yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Mereka menginvestasikan waktunya untuk hidup kekal. Pertanyaannya, berapa lama Henokh bergaul dengan Tuhan? Alkitab mencatat selama 300 tahun. Apakah dia, kalau kita baca dia diangkat saudara-saudara? Ya, Henokh diangkat saudara. Tengah tahu cara bergaulnya bagaimana, tetapi Alkitab mencatat sampai saat ini kita membacanya. Henokh memakai waktunya dengan efektif dan efisien selama 300 tahun. Dan akhirnya dia mengalami pengangkatan. Tidak main-main saudara.
Waktu itu bernilai, waktu itu berharga. Gunakan sebaik mungkin. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Moses ya. Banyak semua dari sekolah minggu kita tahu cerita Musa. Berapa lama Musa dibentuk sampai dia jadi pembebas bagi orang Israel? Selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun Musa memakai waktunya seefektif mungkin, seefisien mungkin. Sampai dia menjadi pembebas bagi orang Israel. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku. Contoh yang ketiga adalah siapa? Teladan yang paling kita agungkan, Yesus Kristus. Dia siap, dia rela mati. Menggunakan waktunya sampai tetes darah penghabisan. Sampai dia bilang sudah selesai. Dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga demi menebus saudara dan saya. Luar biasa, 3,5 tahun dia gunakan sebaik mungkin. Dan finishing well. Dan sekarang kita menikmati terjalin hubungan dengan Kristus. Dan kita disuruh pergi, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Saksikan apa yang sudah engkau terima dari Kristus. Sang Injil itu sendiri. Saudara sekalian, Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan ada hal yang paling utama yang kita butuhkan. Dia katakan itu, mengerjakan kehendak Bapa itu sebuah makanan. Jadi itu sudah makanan hari-hari dia melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah hanya akan spend time dengan hal-hal yang sia-sia? Atau kita gunakan waktu kita untuk nilai-nilai kekekalan? Kita tidak akan takut ketika sudah waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Rasanya waktu yang Tuhan persiapkan di tempat kekekalan itu sesuatu yang luar biasa kita nanti-nantikan. Jadi berapa banyak waktu yang saudara siapkan untuk mengenal Dia dengan benar? Bijaksanalah menggunakan setiap waktu yang ada dengan kesempatan yang ada. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pencerahan hari ini, di mana kami kadangkala membuang waktu kami. Tetapi Engkau adalah Allah pengasih dan penyayang. Engkau penuh maaf bagi kami. Sehingga kami masih bisa melihat waktu-waktu yang akan datang kami akan lebih baik. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan kami janji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk kami menghitung hari-hari kami menjadi hari yang penuh bijaksana. Mampukan kami ya Roh Kudus. Waktu yang kami miliki bernilai untuk kekekalan. Mampukan kami untuk melangkah ke waktu-waktunya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman yang sudah kami sampaikan ini termaterai dalam setiap hati jemaat